Hai, selamat datang dengan saya Noli. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul The Chalk Line. Film ini menceritakan tentang seseorang yang tidak bisa keluar dari sebuah daerah atau tempat yang dibatasi oleh sebuah garis yang dibuat dari kapur tulis. Oke, kita langsung aja mereview filmnya. Tapi sebelumnya saya kasih pantun dulu ya. Pagi-pagi main ke warung Mbak Sari buat cari Sprite. Kata Cak Lontong, itu minuman lime. Ojo suwe-suwe, inilah Chalk Line. Film dimulai ketika sepasang suami istri tengah melakukan perjalanan menggunakan mobil di malam hari. Mereka adalah Paula dan Simon. Lagi asik jalan, tiba-tiba mereka melihat ada seorang yang di tengah jalan. Untuk memastikan bahwa itu bukanlah Susana yang menjadi sundel bolong, mereka pun berhenti dan ternyata itu adalah seorang anak kecil yang sedang berjalan. Lalu di saat yang bersamaan, dari arah belakang anak itu ada sebuah motor yang melaju sangat kencang dan si anak pun segera berlari ke arah motor itu. Pengendara motor yang kaget lalu menjatuhkan motornya dan untungnya mereka nggak tabrakan. Tapi anak kecil itu pingsan karena kaget. Lalu Paula dan Simon membawa anak itu ke rumah sakit. Kata sang dokter, anak itu sakit parah. Ginjalnya hampir tidak bisa bekerja lagi. Saat Paula dan Simon menemukannya, ternyata di daerah situ tidak ada laporan anak yang hilang. Jadi polisi pun tengah melacak keberadaan orang tua si anak. Keesokan harinya, Paula dan Simon datang lagi ke rumah sakit. Menurut dokter, anak itu masih belum mau bicara. Anak itu dipanggil Clara karena dia merespon ketika mendengarkan salah satu nama perawat dipanggil. Dan nama perawat itu adalah Clara. Di sana dokter juga mengatakan kalau Clara akan berontak ketika tahu dia akan keluar dari kotak kapur. Ketika masuk ke dalam ruangan, Paula kaget melihat Clara mengamuk gak jelas dan menolak apapun yang dilakukan oleh para perawat. Paula langsung ingat apa yang dikatakan dokter dan langsung memeluk Clara dan menenangkannya lagi. Begitu sampai di rumah, Paula ada pertemuan dengan tetangganya sambil main Uno. Dalam pertemuan itu, Paula dan Simon menceritakan kondisi Clara kepada tetangganya tentang kesehatannya dan keanehan-keanehan lain yang dialami oleh Clara. Beberapa hari kemudian, Paula dan Simon datang menjenguk Clara sambil membawa boneka penguin untuk kado. Mereka keanehan, kenapa Clara diikat? Kata perawat itu, untuk keamanan Clara sendiri supaya tidak mengamuk. Beberapa hari berlalu. Sebelum ke rumah sakit, kita diperlihatkan Paula sedang menyuntikkan sesuatu ke dalam perutnya tanpa sepengetahuan Simon. Setelah sampai di rumah sakit, kata sang dokter anak, kalau Clara mulai membaik untuk kesehatan ginjalnya, tetapi tidak untuk mentalnya. Dan sang dokter mengatakan bahwa orang yang bisa diterima Clara hanyalah Paula dan Simon. Maka, rumah sakit meminta Paula dan Simon untuk menjadi orang tua asuhnya Clara selama beberapa hari. Sang dokter juga mengatakan kalau Clara mengalami trauma yang parah, sehingga ia tidak bisa keluar dari kotak kapur. Dan dokter juga mengatakan semua informasi yang telah didapatkan di rumah sakit. Lalu Paula dan Simon setuju kalau mereka akan menjadi orang tua asuh Clara untuk sementara waktu. Lalu beberapa hari berlalu dan malam harinya Paula dan Simon membawa Clara pulang. Dan saat Clara terbangun, Clara langsung melihat garis kapur yang ada di bawah ranjangnya. Dan dia langsung merasa tenang. Lalu pasangan itu mengajak Clara untuk sarapan. Dan Clara menolak roti yang ditawarkan oleh Paula. Dia lebih memilih yogurt rasa strawberry. Di saat itu, Clara masih belum mau berbicara kepada Paula. Dan Clara mengamati bunga yang dilihatnya. Saat itu, Paula mencoba untuk mengajak Clara untuk keluar dari kotak kapur. Dan ternyata Clara tidak mau keluar dari kotak tersebut. Lalu Paula dan Simon memperbesar area kotak kapurnya, sehingga keluar dari kamar sampai ke toilet. Pada suatu hari, dokter anak yang bernama Gloria datang ke rumah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan Clara.
Di sana dokter Gloria diberitahu kalau Clara senang menggambar, dan dokter berkata kalau dalam gambar tersebut ada arti sesuatu yang Clara rasakan. Lalu kemudian kita diperlihatkan kalau dokter Gloria akan menghapus garis kapur, dan terlihat Clara mulai gelisah. Lalu sang dokter meminta Paula dan Simon untuk pergi dulu menuju dapur dengan alasan biar tidak melihat amukan Clara. Lalu beberapa saat kemudian mereka mendengarkan Clara mengamuk sejadi-jadinya. Simon mencoba untuk menenangkan Paula karena saat itu Paula merasa kasihan terhadap Clara. Namun itu tidak bertahan lama dan akhirnya Paula tidak tahan dan langsung membentuk kotak kapur kembali dan memeluk Clara untuk menenangkannya. Lalu malam harinya, Clara tanya jawab dengan Gloria. Awalnya sang dokter mencoba bertanya kepada Clara tentang asal-usulnya, dengan siapa Clara tinggal dan tinggal di mana. Clara tetap tidak mau berbicara, kecuali dengan cara berbisik kepada Paula. Maka dokter Gloria mencoba untuk merekam pembicaraan tersebut. Dokter Gloria mencoba menanyakan pertanyaan yang sama, yaitu, di mana Clara tinggal? Saat itu Clara mengatakan, Friday. Dan setelah itu Clara tidak mau berbicara lagi. Karena dokter Gloria merasa kalau ini hanya percuma saja, maka dokter Gloria mencoba untuk mengancam Clara kalau dia akan menghapus garis kapurnya jika Clara tidak mau bicara. Karena hal itu, Clara langsung marah dan berteriak kepada Gloria. Clara! Keesokan harinya, Paula mencoba membangun kepercayaan dengan Clara. Dia berjanji tidak akan memaksa Clara untuk keluar dari garis kapur lagi. Dan lalu kita diperlihatkan mereka bermain bersama dan terlihat sangat akrab. Bahkan Clara memberi sebuah hadiah kepada Paula berbentuk origami kertas. Lalu suatu hari, Paula dan Simon menjadi tuan rumah dalam acara arisan para tetangga. Mereka pun menceritakan perkembangan Clara yang masih gak mau keluar dari garis kapur. Paula mengatakan bahwa mereka ingin membangun kepercayaan diri Clara dulu dan gak mau maksa Clara untuk keluar dari garis kapur. Lalu salah satu tetangganya yang bernama Eduardo mengatakan kalau gelasnya masih kurang satu. Sampai Paula meminta maaf karena kurang konsentrasi dan akan mengambilnya di dapur. Tapi Eduardo menolak dan dia akan mengambilnya sendiri di dapur. Lalu salah satu tamunya yang bernama Claudia mengatakan kalau dia dan anaknya yang bernama Ainhoa ingin bertemu dengan Clara. Katanya, mungkin saja Clara bisa jadi lebih percaya diri kalau punya teman. Oke lah, kita coba. Lalu kita diperlihatkan ketika Ainhoa memeluk Clara. Clara menunjukkan respon yang tidak suka. Melihat hal tersebut, membuat Paula sedikit khawatir. Paula mencoba untuk membiarkan Ainhoa bermain dengan Clara. Setelah itu, Paula menyiapkan sarapan untuk Claudia dan anak-anak. Tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi. Claudia tersedak kaca yang ada di dalam makanannya, sehingga mulutnya berdarah. Setelah mengantarkan Claudia ke rumah sakit, Simon mengabari Paula kalau dia menemukan 7 pecahan kaca di dalam selai. Simon curiga kalau ada orang yang sengaja memasukkan kaca itu ke dalam selai. Simon mencoba memberitahu kalau Clara yang melakukannya, karena tidak ada orang lain lagi selain mereka. Lalu Simon mengajak Paula untuk memberitahu dokter Gloria. Namun Paula tidak setuju. Takut dokter Gloria akan mengambil tindakan yang kasar terhadap Clara. Beberapa waktu setelah Simon pulang dari Indomaret, Simon pulang membawakan kapur. Dan dia juga menemukan sebuah kata yang mereka dengar dari Clara tempo hari, yang bertuliskan Friday. Lalu mereka mengundang Gloria untuk mencari arti dari kata tersebut, memakai mesin pencari bernama Yandex. Dari sana diketahui kalau kata itu berasal dari Jerman, yang artinya takut. Lalu mereka mencoba mencari satu kata lagi yang Clara katakan waktu itu, yaitu Buma. Tetapi mereka tidak menemukan apapun. Jadi untuk sementara, mereka berasumsi kalau Clara berasal dari Jerman. Lalu saat berada di rumah, Paula mencoba bertanya kepada Clara, apakah kamu dari Jerman? Atau ibumu? Atau ayahmu? Tetapi Clara hanya diam serbu bahasa. Lalu perhatian Paula teralihkan ketika mendengarkan suara mesin cuci yang aneh. Ketika diperiksa, di dalamnya ternyata terdapat kunci-kunci yang ikut termasuk dalam cucian. Lalu saat Paula kembali, Clara sudah tidak ada di tempatnya. Paula mencoba mencari di ruang lain.
seperti ruang tamu, ruang tidur, sampai ruangan-ruangan yang lain, tapi tetap tidak ketemu. Sampai akhirnya dia cemas dan memberitahu tetangga kalau dia kehilangan Clara. Rubias, es la nena que tenéis en casa. ¿Has visto? Sampai dia mau mencoba untuk menelpon polisi. Saat itu dia mendengar Simon berbicara kepada seseorang. Setelah dicek, ternyata Simon bersama Clara di dapur sambil minum es teh. Ketika kembali ke kamar, Paula mencoba bertanya kepada Clara, apakah Clara bersembunyi darinya? Dia juga bertanya, apa artinya Buma? Apakah nama orang tua atau nama tempat? Tetapi Clara tetap diam dan gak mau bicara. Bahkan ketika Paula mengajaknya menggambar, Clara marah. Bahkan dia mengamuk hingga menendang Paula. Hablar o salir de la tiza, porque sabes hacer las dos cosas. Lo siento. Ternyata hal itu diketahui oleh tetangganya yang bernama Eduardo. Di hari yang lain, Gloria datang kembali bersama temannya yang seorang penerjemah bahasa Jerman. Di sana Gloria menceritakan kalau dia mendapat kabar bahwa Clara mengamuk menendang Paula. Bahkan dia mengatakan tentang pecahan kaca di selai roti. Awalnya Paula mencurigai Simon, dan Simon mengelak kalau dia baru akan memberitahunya besok. Lalu temannya Gloria datang dan mengatakan bahwa Clara mengerti saat dia berbicara bahasa Jerman, tapi dia hanya diam saja. Lalu dia juga mengatakan kalau Clara menggambar sesuatu. Lalu Paula mencoba untuk menerjemahkan arti gambar tersebut. Namun menurut Clara, arti yang Paula katakan salah dan membuat Clara marah. Lalu begitu Gloria dan temannya pulang, Paula meminta izin kepada Simon untuk keluar rumah. Begitu di luar, Paula langsung mencari Claudia dan langsung memarahinya karena dia telah memberitahu Gloria tentang pecahan kaca dan Clara yang telah memukulnya. Lalu kita diperlihatkan Clara bermain sendiri, sedangkan Paula sibuk mencari kata yang Clara katakan waktu wawancara kemarin. Lalu Paula merasa haus dan mengambil es kopi. Saat minum, tiba-tiba Paula tersedak dan menemukan bahwa ada pecahan kaca lagi di dalam gelas yang ia pakai. Ia pun berusaha untuk mengambil pecahan itu menggunakan pinset. Ketika selesai dan kembali, Paula tidak menemukan Clara di sana. Dan dia melihat pintu yang terbuka. Paula pun sibuk mencari keluar hingga menghubungi polisi. Dari pencarian yang dilakukan polisi, ditemukanlah jaket Clara di dekat danau. Hingga saat itu, tim penyelam melakukan penyisiran di sana. Paula pun menceritakan kronologi kejadiannya sampai Clara menghilang. Saat itu, polisi menceritakan kalau mereka mendapat cerita kalau di rumah Paula ada kejadian tentang pecahan kaca yang masuk ke dalam tenggorokan. Dan polisi mengingatkan kalau kejadian itu dan kejadian yang lain harus segera dilaporkan. Tapi Dr. Gloria langsung menyanggah perkataan polisi bahwa kalau kejadian yang pecahan kaca itu telah dilaporkan kepadanya. Di sini Paula yakin bahwa Clara tidak mungkin pergi dengan kemauannya sendiri karena dia tidak pernah keluar dari garis kapur. Oleh karena itu, Paula mencoba meminta polisi untuk tetap mencari Clara di tempat lain. Siapa tahu Clara telah diculik. Keesokan harinya, Paula yang baru bangun tidur dan menemukan para tetangganya lagi berkumpul dengan Simon. Mereka mencoba untuk menghibur Paula atas kejadian tersebut. Secara tak sengaja, Claudia mengatakan kalau bayinya akan lahir di tanggal yang sama dengan suaminya, yaitu Beltran. Bukannya terhibur, Paula malah semakin marah mendengar hal itu. Dan Paula meminta semua tetangganya untuk segera pergi dari rumahnya. Hal itu dilakukan Paula karena Paula sampai saat ini belum mempunyai keturunan yang padahal sudah menikah selama 10 tahun. Lalu dengan membahas hal-hal yang lain tanpa menyinggung Clara. Setelah itu Paula pamit kepada Simon bahwa dia ingin pergi keluar untuk mencari petunjuk. Karena Paula percaya kalau Clara telah diculik. Lalu Simon mengatakan jika Clara berhasil ditemukan, dia tidak mau Clara berada di rumah mereka lagi. Paula tidak terima Simon mengatakan itu. Lalu mereka sedikit bertengkar. Lalu Simon juga mengatakan kalau dia tahu tentang Paula yang menyuntikkan sesuatu supaya dapat hamil.
Simon kecewa pada Paula kalau selama ini dia tidak dianggap dan hanya mementingkan diri sendiri saja, ungkap Simon kepada Clara. Lalu mereka pun bertengkar sampai merembet kepada masalah Clara. Sampai-sampai Simon mengambil boneka penguin dan membukanya, dan dia menunjukkan ada pecahan kaca di sana. Hal itu membuktikan kepada Paula kalau selama ini yang melakukannya adalah Clara. Selang beberapa waktu, Paula mendengar suara telepon berdering. Dan saat diangkat, ternyata itu adalah Clara yang memanggil Paula dengan sebutan ibu. Dan lalu telepon pun terputus. Hola. Lalu Paula langsung menghubungi polisi, meminta melacak nomor yang menghubungi telepon rumahnya. Lalu kemudian polisi wanita muncul dengan membawa nomor telepon yang dimaksud. Ternyata setelah dilihat, itu adalah nomor telepon Paula sendiri. Awalnya Paula mengelak kalau menelpon telepon rumahnya memakai handphonenya sendiri. Masa iya aku menelpon HP sendiri? Ya nggak mungkin lah. Lalu polisi merasa curiga jika Paula mempunyai penyakit kejiwaan. Oleh karena itu, polisi memanggil psikolog untuk menyanyai Paula. Setelah selesai mengobrol dengan psikolog, sebelum pulang Paula mengambil berkas polisi yang berisi tentang kasus penculikan anak kecil di seluruh Eropa. Saat Simon mengajak Paula untuk pulang bareng, Paula menolak. Dia beralasan kalau harus menenangkan pikiran dulu. Lalu kita diperlihatkan kalau Paula masuk warungnya Mbak Sari. Di sana Paula membawa 2 tumpukan berkas. Dia mencoba membuka berkas yang berwarna merah terlebih dahulu. Ternyata dia tidak menemukan petunjuk apapun. Lalu dia membuka berkas yang berwarna hitam yang berisi kasus pembunuhan anak. Awalnya dia tidak menemukan petunjuk apapun. Lalu setelah membaca beberapa kasus, dia menemukan origami yang sama dengan yang dibuat Clara waktu dulu. Kasus tersebut menimpa seorang anak yang berusia 17 tahun yang tidak teridentifikasi. Dia ditemukan tewas diduga karena penculikan atau pemerkosaan beberapa tahun yang lalu. Paula membaca dengan seksama kasus tersebut dan mendapatkan nama dokter yang mengotopsi anak tersebut. Dan langsung saja Paula menunjuk dokter tersebut. Sewaktu sampai di sana, awalnya sang dokter menolak untuk menjelaskan karena Paula bukanlah polisi. Tapi Paula memohon kepada sang dokter, jika memang aturannya yang boleh bertanya hanya petugas polisi, maka tunjukkanlah kasihmu karena kita sama-sama seorang ibu. Karena mendengar hal itu, sang dokter pun mau menjelaskan keadaan korban tersebut. Di sana sang dokter mengatakan kalau korban mengalami kondisi organnya yang sangat rusak, terutama ginjalnya yang sudah tidak berfungsi lagi. Dan ditemukan beberapa cedera tulang di leher yang mengalami mata malas. Tiba-tiba Paula teringat dengan salah satu anak hilang yang berumur 12 tahun yang juga mengalami mata malas, yaitu Ingrid Moran. Paula langsung membuka Google dan mengetik namanya, Ingrid Moran. Dia menemukan artikel yang mengatakan bahwa Ingrid adalah anak dari pasangan warga negara Swiss yang hilang sejak tahun 2001 di sebuah pantai di Spanyol. Di artikel itu juga masih terdapat wawancara orang tua Ingrid. Bahkan menampakkan kamar Ingrid terlihat penuh dengan origami yang sama yang dibuat oleh Clara ketika tinggal di rumah Paula. Lalu saat pulang ke rumah, Paula tidak menemukan Simon di sana. Ternyata Simon meninggalkan sepucuk surat yang mengatakan kalau dia sedang berada di kantor polisi. Paula mencoba untuk mengecek kamar Clara, yang mungkin akan mendapat petunjuk di sana. Paula mulai men-scan kamar Clara dan mengambil gambar yang disobek oleh Clara. Lalu dia membuat kotak kapur dan masuk ke dalamnya dengan maksud mencoba berpikir seperti Clara. Dan benar saja, di sana Paula mengerti apa yang digambarkan oleh Clara. Ternyata gambar yang menunjukkan jendela kamarnya yang menuju rumahnya Eduardo. Langsung saja Paula menelpon layanan darurat dan melaporkan bahwa tetangganya mungkin terlibat kasus penculikan anak. Dan Paula meminta petugas memeriksanya. Karena khawatir, Paula pun pergi sendiri ke rumah Eduardo tanpa menunggu petugas. Paula pura-pura meminjam peta pada istrinya Eduardo. Sementara Eduardo mencari peta yang ingin dia pinjam. Paula memperhatikan sekitaran rumah untuk mencari petunjuk. Tapi karena tidak mendapat apa-apa, dia memilih untuk keluar rumah. Tapi saat akan keluar, pintunya terkunci. Lalu Eduardo pun muncul dengan sebuah palu dan langsung menancapkan palunya di bahu Paula hingga tulangnya patah. Lalu kemudian
Paula dibawa ke ruang bawah tanah yang pintunya tersembunyi. Di bawah sana Paula menemukan Clara yang juga lagi dikurung. Ternyata selama ini pelakunya adalah Eduardo, tetangganya sendiri. Lalu flashback ke dalam sudut pandang Eduardo. Ternyata yang menaruh Clara di tengah jalan adalah Eduardo. Eduardo sengaja menaruh Clara di tengah jalan supaya menuju saat polisi operasi di awal film. Eduardo terkejut, bukannya polisi yang menemukan, malah Paula dan Simon yang menemukannya. Oleh karena itu, selama ini Eduardo selalu memperhatikan rumah Paula dan Simon. Saat mereka pertama kali membawa Clara di rumah, waktu arisan tetangga, Eduardo sengaja menyembunyikan satu gelas dan pergi ke dapur dengan alasan mengambil gelas, padahal dia menaruh pecahan kaca di selai. Lalu dia juga mencoba menculik Clara saat Paula mengecek mesin cuci yang cuciannya dipenuhi kunci. Namun karena ada Simon yang baru datang, maka rencana itu gagal. Bahkan dia juga yang menyuruh Claudia untuk menceritakan tentang kelahiran anaknya kepada Paula, sehingga Paula marah dan mengusirnya. Pada saat Paula marah, ternyata Eduardo yang mengambil HP milik Paula dan lalu memakainya untuk menelpon rumah Paula. Kembali ke Paula. Di sana kita diperlihatkan kalau kepala Paula digembok bersama salah satu tiang, dan lalu Eduardo sempat mencekiknya, tapi tidak sampai meninggal. Lalu Paula mengatakan kalau dia telah menemukan Ingrid dan mempunyai hasil otopsinya yang sekarang berada di dalam mobilnya. Awalnya Eduardo tidak mempercayainya, namun Paula bilang tidak bohong. Karena Eduardo takut kalau Simon akan menemukannya, akhirnya Eduardo pergi ke dalam mobil untuk mencari berkas di sana. Karena di dalam mobil dia tidak menemukannya, maka Eduardo pergi ke dalam rumah untuk mencari berkas. Sementara Eduardo pergi, Paula mencoba untuk membuka pintu. Dengan kesulitan dia membukanya, namun ternyata setelah beberapa kali dia berhasil juga. Lalu dia langsung melemparkan kapul kepada Clara. Tapi saat Clara mencoba untuk mengambilnya, ternyata kapul itu masih terlalu jauh, sehingga Clara tidak bisa mengambilnya. Lalu Paula melemparkan kapur yang terakhir, dan lemparan itu bisa dijamah oleh Clara. Lalu Paula mencoba untuk meyakinkan Clara untuk bisa kabur dari sana. Namun Clara menolak, karena dia mempunyai trauma yang sangat mendalam. Lalu Paula tetap menyemangati Clara. Paula berkata kalau Clara adalah anak yang paling berani yang pernah ia temui. Dengan kalimat itu Clara mencoba kabur dari ruangan itu. Sesampainya di depan lemari, Clara berhenti. Katanya dia takut pada lemari itu, karena sebelumnya ibunya Clara menghukum Clara di lemari tersebut. Lalu Paula menanyakan kepada Clara, apakah ibu kamu bernama Ingrid? Dan Clara mengiyakan kalau nama ibunya bernama Ingrid. Ternyata selama ini pelaku penculikan Ingrid beberapa tahun yang lalu adalah Eduardo. Eduardo menculik Ingrid dan menghamilinya sampai dia mempunyai anak perempuan yang bernama Clara. Jadi selama ini Clara disembunyikan di dalam ruang bawah tanah selama bertahun-tahun dan mengalami penyiksaan yang pedih hingga ginjalnya rusak dan mengalami trauma yang mendalam. Setelah Eduardo mendapatkan berkas yang diinginkannya, dia kembali ke rumahnya dan dia tidak menemukan Clara di sana. Dia mencoba membuka lemari, kamar mandi, dan barang-barang lainnya, tapi Clara tetap tidak ditemukan. Eduardo langsung menghampiri Paula dan menanyakan di mana Clara. Tetapi Paula tetap terdiam. Walaupun Eduardo mencoba untuk mengintimidasi Paula, di samping itu Clara ternyata masih ada di dalam ruangan, tapi tidak diketahui oleh Eduardo. Sementara Eduardo masih dengan Paula, Clara mencoba untuk keluar tanpa diketahui oleh Eduardo. Tapi begitu Eduardo melihat Clara, dia sudah terlambat dan Clara mengunci Eduardo bersama Paula. Clara berhasil keluar dari basement sampai akhirnya di depan pintu. Dia tidak bisa lagi menggambar dengan kapurnya karena halaman itu masih tanah. Clara berusaha memanggil Simon yang terlihat di jendela rumahnya. Tapi tentu saja Simon tidak mendengar Clara karena jarak yang jauh dan suara Clara yang pelan. Tak lama kemudian, Clara malah bertemu dengan Maite.
istrinya Eduardo. Dia mencoba menenangkan Clara dengan memeluknya. Dan ternyata Maite malah membekap Clara dan memasukkan kembali ke dalam ruang bawah tanah. Keesokan harinya, Eduardo dan Maite tengah mengobrol kalau Maite ingin diperbolehkan mengunjungi anaknya kapanpun dia mau, tanpa adanya larangan oleh Eduardo. Saat Maite keluar, tiba-tiba mereka langsung disergap oleh Densus 88. Ternyata Simon yang telah menelpon polisi. Simon melihat tanda tangannya Clara yang tertempel di pintu depan rumahnya Eduardo. Lalu kita diperlihatkan Paula sedang melakukan video call bersama Clara yang telah tinggal bersama nenek dan kakeknya. Lalu kita diperlihatkan kalau Paula sedang hamil sekitar 5 bulan. Dan lalu film pun selesai. Dan pesan yang disampaikan dari film ini adalah, jika kita menemukan seorang anak di tengah jalan, kita harus segera melaporkannya kepada polisi. Oke, saya Noli, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan komennya ya. Bye.